Oke, ya, oke, selamat petang ya, sore teman-teman. Pada kesempatan ini saya ingin menyamakan dulu ya persepsi terkait mengenai TA di kelas saya ya. Sebenarnya judulnya ini TA dan proposal karena nanti akan ada pertemuan juga untuk yang kelas proposal yang 3,5 tahun. Em, Mungkin yang saya tangkap teman-teman ini adalah yang mahasiswa kelas reguler ya. Jadi mengambil TA di semester genap dengan jangka waktu yang lumayan agak longgar gitu ya. Oke, tapi ada beberapa mungkin yang akan ingin saya sampaikan bahwa terutama untuk teman-teman yang berambisi gitu ya untuk melakukan pengganti sidang tugas akhir berupa publikasi, maka teman-teman perlu memperhatikan timeline. Jadi tidak boleh males-malesan ya, karena waktunya harus mepet. Jadi kalau teman-teman mundur-mundur-mundur ya, itu berarti teman-teman akan memilih sidang biasa gitu ya. Dan memastikan bahwa saya akan strict dengan deadline teman-teman ya. Mohon maaf gitu ya. Jadi teman-teman kalau yang teman-teman tidak mengikuti deadline, timeline, maka teman-teman akan kita tinggal atau saya tinggal gitu ya. Oke, apa aja yang mungkin perlu disiapkan, terutama jika teman-teman memilih nanti pada akhirnya akan berupa pengganti sidang publikasi, maka teman-teman harus menyiapkan TA apa paper ya. Nah, di pertemuan kali ini akan saya jelaskan bagaimana sih menulis paper yang baik, apa aja ide-ide menulisnya ya, seperti apa yang langkah-langkah apa yang harus dilakukan teman-teman supaya teman-teman tidak bingung ya. Dan ini hanya pengantar saja. Nanti teman-teman di luar ini, teman-teman bisa melakukan bimbingan gitu ya. Dengan menghubungi jadwal bimbingan, boleh saya nanti atau ke asisten saya gitu ya. Oke, nanti akan saya jelaskan lebih depan. Oke, nah merujuk dulu ke kalender akademik ya teman-teman. Oke, kita lihat bahwa kita sekarang ada di akhir Februari ini ya, masih di minggu kedua. Oke, teman-teman mungkin ada yang masih ngambil kuliah, silakan gitu ya. Tapi teman-teman pastikan bahwa teman-teman semester ini mengambil 4 SKS ya. Apa artinya 4 SKS TA? Artinya adalah 4 kali 50 menit itu teman-teman setiap minggunya teman-teman kerja TA ya. Bukan berarti kalau teman-teman ngambil TA, teman-teman bisa santai-santai ya. Tapi teman-teman berkomitmen ya ketika teman-teman ngambil mata kuliah TA di KRS di KSM teman-teman berarti teman-teman harus menyediakan waktu 4 kali 50 menit untuk mengerjakan TA. Jadi tidak ada istilahnya libur nanti aja dikumpul di akhir, nggak ada ya. Jadi teman-teman akan memiliki waktu sebanyak mungkin. Jadi waktu untuk mengerjakan TA. Jadi minggu satu ini harusnya teman-teman sudah mulai gerak ya. Jangan sampai teman-teman, wah saya sama sekali belum ngerjain apa-apa Pak. Nah, itu jadi membingungkan. Jadi teman-teman sebenarnya ngambil SKS TA-nya dikemanakan SKS-nya. Jadi teman-teman ini harus sudah mulai kerja ya, sambil kerja. Jadi jangan fokus, Pak saya fokus kuliah dulu Pak. Nggak bisa. Ya, karena teman-teman mengambil TA 4 SKS. Ya, jangan lupa itu ya. Oke, nah kita ada bulan Maret ya, masih sisa bulan Maret. Nanti kepotong libur Lebaran. Nah, teman-teman ini saya takutnya teman-teman kena kena lontong opor ya. Jadi lupa. Jadi jangan sampai teman-teman kena 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 lontong opor nanti jadi lupa dengan TA-nya gitu ya. Wah, udah lupa Pak, udah lama gitu ya. Oke, jadi teman-teman punya bulan Maret, April ya, jadi 2 minggu ya, April, Mei, Juni. Nah, ini Juni adalah berakhirnya perkuliahan. Tapi teman-teman yang mengambil tugas akhir sebenarnya masih ada waktu gitu ya, teman-teman mengerjakan sampai nanti di Agustus ya. Agustus terakhir sidang yudisiumnya supaya tidak bayar lagi teman-teman harus ada di sebelum PRS gitu ya. Ini di tanggal 26 September. Jadi teman-teman masih banyak punya waktu untuk tugas akhir sebenarnya. Tapi ada tetapinya ya. Tetapi khusus untuk teman-teman yang mengambil
mengambil mengambil skema pengganti sidang, maka saya batasi. Kenapa? Supaya karena waktu untuk mendapatkan LOA itu tidak gampang ya teman-teman. Itu bisa memakan waktu 1 sampai 2 bulan. Jadi saya sarankan teman-teman untuk prepare sedini mungkin, gitu ya. Kalau teman-teman mau paper, berarti teman-teman harus sedini mungkin. Dan teman-teman ini harus saingan ya. Nah, ini ada kata saingan, bersaing. Bersaing artinya apa? Jadi teman-teman akan bersaing, artinya ketika teman lebih cepat, maka teman-teman akan lebih diutamakan untuk dilakukan submission. Ya, jadi kalau teman-teman telat, ya berarti teman-teman kemungkinan besar tidak akan mendapatkan jatah di satu conference tertentu, gitu ya. Oke, nanti akan saya jelaskan lebih detailnya. Oke, ini kalender akademik. Oke, ini sekarang tugas akhir ya, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang nanti mengambil tugas akhir jalur non-sidang, ini 4 tahun atau reguler ya, ini bisa berupa paper dan HKI. Nah, nanti akan saya lupa menampilkan konversinya gitu ya. Jadi teman-teman untuk paper minimal teman-teman di jurnal internasional ya. Q1, Q2, Q3, Q4, maka teman-teman berhak mendapatkan A. Teman-teman publikasi di proceeding internasional terindeks Scopus IEEE, maka teman-teman bisa dikonversi menjadi A. Teman-teman publish di jurnal Sinta 1, Sinta 2, maka teman-teman juga berhak mendapatkan nilai A, versi ke A. Di luar itu, jurnal Sinta 3, 4, itu mendapatkan nilai AB ya, kalau tidak salah. Lalu HKI, oke, itu adalah AB. Seperti itu. Ya, nah nanti untuk detailnya nanti akan saya buka lagi aturannya ya, aturan terkait mengenai konversi. Ya teman-teman nanti cek lagi aturan terkait mengenai konversi. Nah, ini adalah timeline ya teman-teman. Kalau teman-teman memilih jalurnya adalah jalur apa? Kalau teman-teman memilih jalurnya adalah paper, maka deadline submit itu adalah di tanggal 10 Mei ya. Kalau kita cek lagi Mei itu sebenarnya masih ada perkuliahan ya, tapi teman-teman masih bisa lah sampai di Juni ya, di akhir perkuliahan ya. Jadi artinya teman-teman masih ada waktu kapan nih, Maret, April, Mei. Ada 2 bulan ya, sebulan, 2 bulan, sekitar 3 bulan lah. Ini tidak close 10 Mei ya, tapi teman-teman mungkin di Mei ya, di Mei atau di awal Juni, boleh. Nah, ini mengapa saya lakukan deadline submission ini? Karena teman-teman supaya mendapatkan LOA di bulan Juli. Begitu ya. Sehingga teman-teman bisa melakukan sidang yudisium sebelum deadline terakhir itu di September. Jadi kalau bisa di Agustus atau di Juli tersebut setelah selesai mendapatkan LOA, maka teman-teman sudah bisa daftar sidang. Gitu ya. Nah, di luar jadwal deadline, ya, di luar jadwal 10 Mei ini, maka masih memungkinkan, ya, tetapi resiko keterlambatan ditanggung mahasiswa. Artinya gini, teman-teman misalkan di akhir Mei ya, gitu ya, baru selesai nih Pak, oh nggak apa-apa. Nah, ketika teman-teman mau submit, dan ternyata memerlukan waktu yang lebih lama LOA-nya, jadi nanti itu ditanggung teman-teman ya. Tetapi ini sebenarnya jadwalnya sudah agak sedikit longgar ya, karena teman-teman sekali lagi meskipun deadline yudisiumnya 26 September, tapi perhatikan bahwa prodi atau fakultas itu akan melakukan eh, deadline untuk mendaftar sidang. Itu biasanya nanti di bulan Agustus. Jadi setidaknya teman-teman di bulan Agustus itu sudah daftar sidang pengganti sidang. Karena kalau tidak, maka teman-teman wajib dengan sidang biasa. Gitu ya. Oke ya. Jadi perhatikan akan ada daftar sidang. Itu ya, daftar sidang pengganti sidang. Kalau teman-teman nggak daftar, maka teman-teman nggak bisa konversi.
Ya, sekali lagi itu ya, tidak bisa konversi kalau teman-teman tidak daftar. Jadi ada deadline-nya. Saya belum tahu deadline-nya kapan, mungkin nanti akan ada di bulan Agustus ya. Nah, paper akan dimasukkan ke jurnal atau conference itu setelah diputuskan berdasarkan hasil yang didapatkan. Artinya apa? Nanti saya memutuskan em, teman-teman setelah buat draft ya, nanti ada draft paper. Nanti teman-teman nanti teman-teman bisa gunakan draft paper IEEE ya. Oke, lalu teman-teman nanti saya akan putuskan, oh ini sebaiknya jangan di proceeding, misalkan ini di jurnal. Misalkan nanti saya jurnal Sinta 2 gitu ya. Ini jurnal internasional gitu ya. Kalau saya rekomendasikan bagus, maka saya akan masukkan ke jurnal. Oke, sedangkan kalau misalnya oh ini cukup dengan conference. Oke, masuk ke conference gitu ya. Em, atau teman-teman boleh memilih, Pak, saya mau jurnal Sinta 3 dan Sinta 4 aja, Pak. Oh ya, boleh, silakan. Jadi saya tidak memaksa ya. Jadi teman-teman saya bebaskan, boleh memilih jalur yang mana. Misalkan, Pak, saya yang Sinta 3 Sinta 4 lebih gampang, Pak, tinggal bayar. Atau apa lebih cepat nanti LOA-nya, ya silakan. Itu saya kembalikan lagi ke teman-teman. Gitu ya. Berarti nanti konversinya jadi AB gitu ya. Sebenarnya kalau jadi A ke AB itu sebenarnya nggak masalah ya. Cuman mungkin nanti teman-teman akan bermasalah di cum laude ya. Oke. Jadi perhatikan bahwa teman-teman juga perlu butuh syarat cum laude juga ada ya. Oke, nah ini tolong diperhatikan semuanya itu ya ke syarat-syaratan. Jangan sampai nanti di akhir-akhir baru, wah Pak saya mau cum laude, ya nggak bisa gitu ya. Oke, so that's it. Jadi ini adalah timelinenya ya teman-teman mohon diperhatikan. Nah, ada satu yang penting itu adalah terkait dengan reimburse biaya publikasi. Nah, ketika teman-teman di jurnal atau di international conference ya biasanya kalau teman-teman itu bergantung pada publikasi bisa jadi gratis ya jadi ada publikasi yang biasanya gratis atau ada juga yang berbayar gitu ya. Nah, ketika teman-teman di jurnal internasional atau di conference Sinta 1 dan Sinta 2, maka itu berhak mendapatkan biaya publikasi ya yang akan diajukan oleh saya. Begitu ya. Jadi teman-teman membayar dulu mungkin sekitar rentangnya itu 1,5 sampai 6 ya. Ini bergantung pada jurnal atau conference. Misalkan kalau conference apa gitu misalkan 3 juta gitu ya atau 4 juta. Ya, jadi nanti teman-teman bisa bayar dulu nanti dilakukan reimburse. Nah, satu dosen yang hanya bisa mendapatkan reimburse 4 paper di international conference yang sama. Misalkan teman-teman ada conference ISO ICT ya. Jadi em, teman-teman ada 4 orang nih yang masuk atau 5 orang. Nah, itu nggak boleh. Jadi saya nggak bisa mengajukan reimburse karena saya hanya boleh mengajukan 4 gitu ya. Tapi jika perlu, misalkan, oh kebetulan 5 ya udah nanti akan saya bantukan dengan dosen lain, gitu ya. Oke, nah terus untuk conference teman-teman bisa memilih yang online, gitu ya, supaya tidak memerlukan biaya perjalanan. Misalnya conference itu di Semarang. Nah teman-teman kalau dari Semarang, oh saya langsung pulang kampung Pak, oh nggak apa-apa silakan. Tapi tidak diberikan biaya ya. Bagaimana kalau misalkan ada di Lombok? Nah, itu kan perlu pesawat dan sebagainya ya. Jadi mohon maaf, tidak ada apa biaya transportasi. Tapi kalau teman-teman mau ke sana dengan biaya sendiri ya silakan gitu ya. Oke. Jadi kalau bisa memilih yang ada online-nya gitu ya. Nah, publikasi di jurnal Sinta 1 dan 2 atau internasional tidak terbatas. Jadi kalau misalkan mau 10 orang di Sinta 2 atau di jurnal internasional ya silakan gitu ya tidak terbatas. Publikasi di paper di bawah Sinta 2 tidak di reimburse. Jadi mohon maaf ya. Jadi misalnya teman-teman, Pak saya milih ke Sinta 3 atau Sinta 4. Ternyata bayar ya 1 juta misalkan. Itu tidak bisa di reimburse ya teman-teman. Tidak bisa di reimburse. Maksimal biaya reimburse itu adalah biasanya maksimalnya adalah 6 juta jika konferennya adalah eksternal.
Jika convert internal, maka maksimalnya adalah 4 juta. Misalkan teman-teman convertnya yang pemiliknya adalah misalkan Fakultas Elektro, teman-teman ikut ya. Nah, di situ biayanya ternyata 5 juta. Nah, teman-teman hanya bisa di reimburse 4 juta. Seperti itu. Itu aturan dari Telyu ya. Oke, bukan aturan dari saya. Nah, lama reimburse itu bergantung dari Telyu. Biasanya maksimal ya 2 bulan. Nah, sekarang tuh lebih cepat ya. Mungkin bisa sebulan kurang ya. Bisa 2 minggu atau 3 minggu. Itu tergantung dari uangnya di Telyu. Gitu ya. Jadi tergantung ada ini. Tapi tetap akan di reimburse ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir akan tetap di reimburse, tapi mungkin dengan jangka waktu yang lumayan agak bisa lama. Maksimalnya 2 bulan ya. Atau bisa lebih jadi 2,5 ya. Tidak akan sampai 4 bulan nggak ya seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman tidak memilih jalur publikasi, maka teman-teman bisa menggunakan jalur sidang biasa. Kalau jalur sidang biasa, maka pastikan bahwa teman-teman selesai buku atau jurnal TA itu di bulan Juli. Lalu teman-teman bisa lakukan sidang di Agustus dan seterusnya ya. Jadi teman-teman bisa memilih mau sidang di mana saja, di Juli atau di Agustus ya. Jadi pastikan bahwa teman-teman bisa menyelesaikan standar ya jurnal TA. Mungkin ada pertanyaan dulu, teman-teman. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, ada pertanyaan tidak, teman-teman? Pak Belum, mau, Pak. Oke, Pak mau baik. nanya, Ya, boleh, Aina. Silakan. eh kalau yang jalur sidang biasa itu paling Mm-mm, cepat bisanya ikutan wisuda yang kapan ya? Kan itu sidangnya Agustus tuh. mm-mm, Bisa lebih mm-mm. cepat atau enggak ya kira-kira? Jadi gini, nanti tergantung, biasanya gini, tergantung yudisium. Jadi kalau mau wisuda, jadi nanti dicek ya, dicek mau wisudanya kapan. Oke, wait a minute ya. Oke, jadi ini. Misalkan mau wisuda, di sini ada wisuda nih. Wisudanya adalah 29 30. Sorry, wisudanya kapan? Ada wisuda nggak ya? Mana air? Di mana ya? Oh, yudisium. Nah, ini nih biasanya nih. Ada batas sidang yudisium wisuda nih 18 Juli. 18 Juli. Jadi teman-teman harus daftar sidang itu sebelum ini. Jadi sidang sebelum 18 Juli. Jadi ketika em, batas sidang yudisium. Jadi nanti ada sidang yudisium terakhir di tanggal 18 ini. Ya, jadi harus ikut di sini. Nah, semuanya ya, TOEFL semuanya itu sudah lengkap di sebelum tanggal 18 Juli. TOEFL bebas perpus bla 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 dan sebagainya itu di tanggal 18 ini itu akan bisa ikut si wisuda di bulan Agustus. Ya, di luar itu teman-teman harus mungkin mengikuti wisuda nanti mungkin di November ya. Wisudanya di November atau Desember gitu. Gitu? Baik, Pak. Oke. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Jadi nanti dicek lagi ya kalender akademiknya ya. Kalender akademik itu sebagai panduan teman-teman mau kapan-kapan kapannya gitu ya. Oke. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya baik. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan ya, oke, teman-teman adalah bagaimana menulis ini untuk semuanya ya. Entah teman-teman mau sidang biasa, jalur sidang biasa ataupun dengan paper. Jadi sama saja. Ya, karena teman-teman untuk yang jalur sidang biasa juga teman-teman nanti dalam bentuk jurnal TA. Ya, jadi bukan dalam bentuk buku. Kalau saya nggak suka terlalu bentuk buku, ya, tetap menggunakan jurnal TA. Oke. Nah, paper structure-nya itu adalah biasanya dalam menulis paper itu terdapat 4 bagian ya. Ada namanya pendahuluan atau introduction,
lalu ada methods atau metode, lalu ada hasil dan diskusi. Ya biasanya saya gabung hasil dan diskusi. Lalu terakhir kesimpulan, begitu ya. Nah, sedikit berbeda dengan yang ada di gambar ini. Nggak masalah. Boleh teman-teman menggunakan sesuai dengan yang digambar ini atau seperti saya. Saya katakan bahwa menulis itu adalah seni. Ya, jadi teman-teman menulis itu adalah seni. Jadi teman-teman jangan asal nulis. Jadi ada yang asal nulis itu semuanya dimasukkan. Ya, itu artinya tidak seni ya. Nah, bayangkan teman-teman punya makanan, ya, mau makan, piring teman-teman isi semuanya. Ya, ada pisang dimasukkan. Ketemu apa? Ketemu nasi dimasukkan, ya. Ketemu ketemu air dimasukkan di situ. Nah, itu ya. Jadi teman-teman menulis itu adalah suatu karya seni ya. Jadi bukan hanya sekedar secara saintifik ya, tapi teman-teman harus menulis sebagai istilahnya adalah karya seni. Nah, karya seninya mengikuti sangat-sangat kaku. Ya, ini bukan menulis novel ya teman-teman yang dalam bentuk orang ketiga gitu ya, atau view-nya itu adalah aku gitu ya, atau objeknya adalah atau memulai dengan objek sebagai pelaku dan sebagainya ya. Bukan ya. Jadi menulis itu untuk menulis scientific writing itu sangat kaku ya, sangat kaku itu tuh sudah ada pakemnya ya. Sudah ada pakemnya. Nggak bisa diubah, bukan diubah-ubah ya, nggak bisa, tidak terlalu banyak ruang untuk teman-teman apa berelaborasi gitu ya. Oke, nah strukturnya adalah seperti ini, teman-teman ada judul, nanti ada abstrak pastinya, lalu ada introduction, method, result, discussion, lalu ada references. Nah, biasanya kalau di sini itu ada namanya introduction, ini ada kata why ya. Jadi ini biasanya ada research questions atau goal. Nanti akan saya jelaskan lebih detailnya lagi. Lalu ada metodenya itu adalah how, ya, bagaimana cara menyelesaikannya. Lalu teman-teman ada hasilnya adalah bagaimana, what ya, bagaimana hasilnya, gitu ya. Nah, biasanya di sini selalu ada gambar dan tabel, gitu ya. Lalu ada discussion itu adalah so what, gitu ya. Terus kenapa gitu? Jadi kadang banyak teman-teman hanya menghasilkan tabel aja, tabel gambar. Jadi report didapatkan akurasi 98%. Udah cukup gitu aja. Terus tidak ada kata so what ya, tidak ada pembahasan discussion. Ya, discussion itu adalah terus bagaimana gitu ya. Nah, bagaimana itu yang teman-teman perlu jelaskan. Jadi apa significance of this project and how does it fit and what else is known about the topic. Jadi teman-teman harus eh, apa besarkan lagi ya eh, apa ya apa yang menjadi hal yang perlu diperhatikan dari hasil yang kita dapatkan gitu ya. Lalu apa impact-nya, dampaknya gitu ya. Lalu apa ke depannya gitu ya. Jadi itu adalah discussions ya. Lalu ada conclusions gitu ya. Oke. Nah, di paper content sendiri kalau saya biasanya menulis seperti ini ya. Teman-teman ada di abstrak. Abstrak itu ada pendahuluan sangat-sangat singkat ya. Lalu ada tujuan, lalu tulis tujuan, metodenya bagaimana, lalu hasil yang didapatkan. Lalu perlu tambahkan evaluasinya berupa akurasi, Evan score, MSE, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi nanti ada angka di situ. Jadi itu adalah susunan dari abstrak. Lalu bagaimana dengan introduction? Ya, secara umum, jadi introduction itu harus secara umum ke khusus. Nah, biasanya itu terdiri dari 4 paragraf ya teman-teman ya. Tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang. Ya, boleh lebih tapi lebihnya jangan lebih banget ya. 4 sampai 5 lah gitu ya. Nah, biasanya kalau saya nulisnya adalah pertama pendahuluan itu terkait mungkin latar belakangnya ya, latar belakang penelitian ini gitu ya. Misalkan teman-teman yang terkait mengenai apa ya, misalkan jerawat ya, misalkan. Jadi teman-teman berbicara terkait mengenai terkait mengenai infeksi gitu ya, infeksi pada wajah atau teman-teman bisa
memulai dengan data, misalkan berdasarkan WHO gitu ya, eh, penyakit apa gitu dan seterusnya gitu ya. Atau teman-teman misalkan risetnya terkait mengenai apa ya, terkait mengenai klasifikasi apa ya, misalkan apa ya, kemarin tulang misalkan ya. Oke, jadi teman-teman terkait mengenai misalnya paru-paru ya, berarti terkait mengenai TBC gitu ya. Jadi pendahuluan secara umum ya, tapi tidak jauh-jauh banget ya. Misalkan teman-teman memulai cerita dari dahulu kala Indonesia itu terlalu jauh ya, jadi harus dekat gitu ya dengan problem yang itu mengangkat. Lalu paragraf berikutnya itu adalah riset sebelumnya. Nah nanti akan saya detailkan lagi ya, detailkan lagi riset sebelumnya, lalu ada gap, ya, gap permasalahan. Itu apa itu gap permasalahan? Itu adalah dari hasil yang riset sebelumnya dengan riset yang sekarang ingin teman-teman lakukan. Jangan sampai teman-teman melakukan hal yang sama, persis, nggak bisa ya. Itu kalau teman-teman jadi paper nggak bisa, gitu ya. Jadi harus gap permasalahan itu adalah apa yang orang lain lakukan dan apa yang kamu lakukan. Misalkan teman-teman metodenya diganti, apanya diganti, datanya diganti, atau permasalahannya diganti gitu ya. Lalu ada satu paragraf membahas mengenai tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan ini biasanya adalah teman-teman uraikan dari rumusan masalah dan tujuan. Ya, tujuannya seperti apa, idenya seperti apa. Ya, secara singkat ya, tidak terlalu panjang. Ya, jadi the goal of this research is apa atau the aim of this research is to conduct apa, lalu dengan apa gitu ya. Misalkan tujuan dari penelitian ini adalah ingin melakukan apa tadi ingin mendeteksi ya, mendeteksi tingkat keparahan jerawat dengan menggunakan apa teknik machine learning ya. Teknik machine learning ini digunakan karena bla 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 sebagainya. Jadi itu adalah tujuan. Oke, dan satu paragraf nanti adalah mengenai konten keseluruhan paper. Oke, nanti saya akan contohkan masing-masing ya. Lalu selanjutnya, sectionnya adalah methods. Di situ ada namanya flowchart system. Ada algoritma dan rumus-rumus evaluasi biasanya. Ya, jadi di situ harus ada flowchart, ada algoritma, ada rumus-rumus. Ya, itu posisinya ada di method. Oke. Nah, berikutnya ada result and discussion. Nah, result and discussion ini teman-teman bisa berbicara mengenai data dalam bentuk EDA. Jadi teman-teman terkait mengenai analisis datanya dulu. Datasetnya, lalu teman-teman lakukan analisis EDA ya, explanatory data analysis. Lalu teman-teman tambahkan informasi mengenai skenario ya, skenario pengujian. Misalnya teman-teman bisa ceritakan hardware yang dipakai, software yang dipakai, dan sebagainya. Lalu teman-teman tuangkan hasil. Hasilnya seperti apa? Ada gambar, ada tabel, dan sebagainya. Lalu ada evaluasi yang dikaitkan dengan tujuan ya. Jadi nanti teman-teman ada diskusi yang nanti dikaitkan dengan tujuan yang di introduction. Ini kan tujuannya tadi ya, tujuannya misalkan tadi, tujuan dari penelitian ini adalah ingin membangun sistem mendeteksi jerawat, tingkat keparahan jerawat. Nah, nanti di evaluasi ini, di hasil ini adalah membahas apakah sudah mencapai tujuan yang ingin disampaikan gitu. Ya. Jadi dari penelitian ini didapatkan hasil misalkan akurasi 99%. Hal ini berarti bahwa apa? Sistem yang kita bangun gitu ya sangat bagus gitu ya atau apa ya sangat sesuai dalam melakukan tingkat keparahan jerawat. Nah, itu ya. Jadi di evaluasi ini nanti akan disangkut pautkan dengan tujuan. Jadi nyambung ya, teman-teman. Jadi satu paper itu tuh nyambung. Lalu terakhir ada conclusion ya. Conclusion itu adalah singkat aja hasilnya apa yang didapatkan. Ya, ini adalah menjawab tujuan-tujuan juga. Lalu future work. Jadi pastikan bahwa conclusion ini tidak kopas dari discussion ya. Jadi teman-teman bisa elaborasi dengan kata lain atau dilakukan parafrase gitu ya. Lalu tambahkan sedikit future work ya. Future work itu adalah kedepannya apa yang bisa dikembangkan.
ya, apa yang bisa dikembangkan, yang mungkin perlu ditambahkan dan sebagainya. Oke, seperti itu ya. Nah, mungkin lebih detailnya adalah seperti ini. Di pendahuluan itu nanti ada misalkan menurut Badan WHO jumlah usia bla bla bla, ya. Lalu riset terkait misalkan ini ada beberapa referensi ya. Dalam penelitian 4 dilakukan analisis bla 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 bla. Lalu ada gap ya. Gap ini tadi ya. Gap ini adalah misalkan beberapa hal yang belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya adalah ini. Jadi teman-teman ungkapkan apa yang belum dicapai sebelumnya itu adalah gap. Nah, lalu ada tujuan ya, tujuan yang ingin dicapai. Ya, jadi teman-teman pastikan di state ya, di highlight. Tujuan atau goal dari penelitian ini adalah XSS dengan menggunakan XXX, gitu ya. Lalu ada tambahan satu paragraf konten seluruh paper. Contohnya begini. The paper is organized as follows ya. The next section bla 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 bla. Jadi ini udah template ya. Artinya teman-teman sudah template. Jadi misalkan di section satu, section selanjutnya ini apa gitu ya. Mengenai metode section 2 ini, section 3 ini ngapain ya. Section 4 ngapain, section 5 ngapain gitu ya. Jadi em, ini itu sebenarnya adalah sudah baku ya. Jadi ada satu paragraf yang berisi terkait mengenai konten seluruh paper ya. Oke, this one should be apa ya, familiar ya. Jadi saya rasa ketika teman-teman menambahkan ini, para reviewer itu akan melihat bahwa teman-teman menulis secara profesional. Ya, kadang mahasiswa itu kadang di tell you itu ya nggak pernah diajarin bahwa ini ada satu paragraf penting ya yang ada di introduction ya. Nah, jadi kalau teman-teman menambahkan ini, maka paper teman-teman akan berasa seperti profesional, gitu ya. Coba deh teman-teman buka paper-paper luar negeri ya, yang bagus-bagus, itu selalu di introduction, mayoritas itu ada begini. Yaitu adalah ada satu paragraf konten seluruh paper, ya. Ini sangat baku ya teman-teman ya. Karena scientific paper itu apa ya, old gitu ya. Sangat tua gitu ya. Jadi bukan sesuatu hal yang harus jadi indah. Meskipun saya bilang seni, tapi bukan berarti teman-teman menulis seperti novel Harry Potter gitu ya, atau teman-teman menulis seperti cerita di sinetron gitu ya. Yang maju mundur, alurnya maju mundur nggak boleh ya, nggak bisa. Jadi sangat-sangat apa? Sangat-sangat kaku. Oke, that's introduction. Oke. Lalu metode. Nah, di metode itu tadi saya bilang bahwa harus ada flowchart ya, flowchart system, harus ada algoritma, lalu ada kayak rumus-rumus begini ya. Nah, itu ada biasanya di metode. Saya rasa ini tidak terlalu sulit ya, teman-teman sudah pastinya apa yang teman-teman lakukan itu teman-teman tulis ya. Apa yang teman-teman tulis di program itu teman-teman buat menjadi apa? Menjadi algoritma gitu ya. That's an example. Lalu result and discussion ya teman-teman selalu pasti ada provide exploratory data analysis, lalu ada skenario, lalu ada hasil berupa tabel dan gambar harus ditampilkan dengan jelas. Nah ini ya. Nah ini yang jadi saya tekankan teman-teman untuk di hasil teman-teman jangan pakai screenshot ya. Nanti saya akan jelaskan lagi. Jadi pastikan bahwa teman-teman menyimpan gambarnya dalam high resolution ya. Terus teman-teman jangan lupa kalau ada data, teman-teman jangan screenshot. Nah, itu terlihat kalau screenshot itu unprofessional. Kalau misalkan dalam bentuk tabel, ketik ya, ketik atau tulis dalam tabel. Jangan malas. Ya. Ada yang misalkan nyari di screenshot ya, dimasukkan tabel, nanti gambar. Itu berarti teman-teman tidak unprofessional ya. Terus teman-teman perhatikan jadi jangan asal plot ya. Misalkan teman-teman menggunakan matplotlib, ya, teman-teman langsung plot aja, terus biarkan aja apa adanya. Jangan ya, teman-teman perlu lakukan, misalkan tiknya ini dibesarkan, ya, dikasih judul, ya, dikasih legend dan seterusnya ya. Legendnya juga diperbaiki, ya, jangan sampai typo. Ya, dan seterusnya ya. Tolong diperhatikan itu. Misalkan gambar grafiknya agak tebel ya. Jadi jangan remang-remang gitu ya. Jadi high resolution.
Oke, jadi disimpan dalam bentuk PNG atau JPEG. Biasanya ada kode kalau teman-teman pakai Matplotlib atau Seaborn, teman-teman itu ada kode untuk menyimpannya ke dalam file JPEG atau dalam bentuk IPS ya, PostScript boleh gitu ya. Jadi jangan teman-teman screenshot di Google Colab-nya. Nah, itu nanti pecah. Ya. Atau screenshot dari mana ya, nggak boleh ya. Jadi teman-teman harus simpan gambarnya itu dari ini ya, dari program langsung gitu ya. Oke, jangan males ya. Terus teman-teman ini contoh ya, menuliskan desimal. Kadang ada yang menuliskan sampai 6, 0,9521347. Jadi lakukan konsistensi ya, misalkan satu di belakang koma atau tiga di belakang koma, atau misalkan pakai eksponen ya, 10 pangkat. Misalkan ini 0,04. Nah, teman-teman bisa pakai 4,69 kali eksponen min 2. Ini artinya 10 pangkat minus 2. Artinya di sini sebenarnya adalah MRSE-nya adalah 0,0469. Gitu ya. Jadi begitu juga dengan di sini. Dan perhatikan bahwa ini kayak contoh ini adalah dua belakang koma. Ya, di belakang koma. Nah, ini menampilkan apa? Teman-teman terlihat rapi ya. Nah, terlihat rapi. Jadi jangan asal kopas. Jadi apa yang ada di hasil Python-nya itu di copy langsung dipaste. Nah, itu ya. Jadi tolong dibuat agak bisa dibulatkan gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Oke, ini contoh hasil yang bagus ya, result and discussions. Nah, lalu ada tips menulis ya, tips menulis. Oke, ini tips menulis ya dari saya ya. Tampilan paper harus indah, rapi, seni. Nah, ini ya, ini sulit ya, tapi tanpa mengurangi isi secara saintifik. Itu yang saya tadi yang bilang, bahwa tulisannya itu harus enak dibaca, jelas ya, jelas, nyambung gitu ya, nyambung. Tidak tiba-tiba ada aktor jahat tiba-tiba muncul di pertengahan, nah gitu ya. Tidak seperti seperti itu ya. Tiba-tiba teman-teman lagi ngomongin jerawat, tiba-tiba teman-teman lagi ngomongin kemiskinan. Nah, itu agak berbeda ya. Hati-hati gitu ya. Atau tiba-tiba teman-teman lagi sebenarnya teman-teman mau ngomongin tadi jerawat, tiba-tiba teman-teman referensinya atau studi terkaitnya terkait mengenai teroris gitu ya. Nah, ini agak sedikit jauh ya. Jadi harus rapi ya, rapi. Em, Tadi ya rapi ya. Terus dengan apa, tampilannya yang rapi dan seni gitu ya, indah gitu ya. Gambar-gambarnya tidak berantakan gitu ya, posisinya bagus gitu ya. Nah, hindari tadi ya, hindari screenshot program, screenshot gambar atau ilustrasi dari paper web source lainnya. Jangan, Pak, saya sudah pakai citasi, Pak. Ah, ini ya, teman-teman, ini kayaknya banyak dosen-dosen kita juga kayaknya perlu diedukasi ya, bahwa banyak dosen-dosen kita juga seperti itu ya. Jadi ketika menggunakan dalam bentuk publikasi, kalau slide nggak apa-apa sih, salah slide ya. Kalau misalkan dia menggunakan dalam bentuk publikasi di apa, di jurnal gitu ya, itu teman-teman harus minta izin ya ketika teman-teman memasukkan di situ ya. Contoh ya, misalkan teman-teman itu publish di IEEE, maka teman-teman akan mengisi copyright. Artinya apa? Semua gambar, semua apa yang tertulis di dalam apa, di dalam paper itu miliknya IEEE. Berarti kalau teman-teman mengambil gambar IEEE tanpa izin, maka teman-teman berarti mencuri ya. Gitu ya. Meskipun teman-teman kasih sitasi, itu ada di paper itu, tapi teman-teman tidak boleh ya. Itu ya. Jadi masih banyak juga di tempat-tempat lain mengalami hal itu. Kalau teman-teman menemukan paper seperti itu ya, mohon untuk tidak dibaca. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada paper yang screenshot gambarnya screenshot dari paper lain, hanya mencantumkan citasi,
Jangan dibaca deh paper itu, gitu ya. Cari paper yang lain, gitu ya. Oke, nah untuk ilustrasi, usahakan menggambar sendiri dengan bantuan tools yang ada. Bisa pakai Canva, PowerPoint, apapun, ya. Pakai Corel Draw terserah ya. Jadi teman-teman bisa melakukan gambar ilustrasi, gitu ya. Misalkan ilustrasi itu contohnya kayak gini. Teman-teman ingin menggambarkan situasi pengambilan data. Ya. Misalkan ada teman-teman yang mengambil data kemacetan gitu ya. Jadi mereka membuat gambar ilustrasinya ada di Jalan Buah Batu misalkan. Nah, dia akan melakukan membuat seperti petanya gitu ya, seperti bagaimana setting kamera dan sebagainya. Nah, itu ilustrasi sendiri, bikin gambar sendiri gitu ya, dengan tools yang sederhana aja ya. Oke, jadi pastikan itu akan lebih worth it dibandingkan teman-teman screenshot punya orang gitu ya. Berikutnya adalah gunakan standar plot dan pemilihan warna yang sesuai untuk grafik-grafik dengan ketebalan yang jelas. Nah, ini perlu diperhatikan tadi ya. Jadi mohon untuk tidak asal tadi ya, asal kopas kode lalu teman-teman screenshot. Nah, itu dimasukkan. Kalau bisa teman-teman lakukan pemilihan warna yang sesuai. Jadi jangan terlalu mencolok, jangan terlalu, tapi nggak apa-apa kalau ada yang mau mencolok di highlight nggak apa-apa, ya. Misalkan jangan plotnya latarnya merah gitu ya, atau latarnya kuning gitu ya. Nah, jadi latarnya misalkan polos putih, lalu boleh garisnya merah tebel gitu ya, boleh. Lalu tebalnya juga jelas, lalu ticknya juga jelas, ya. Tidak perlu title sebenarnya digambar, ya. Tapi teman-teman nanti bisa dijelaskan di caption. Ya, nanti akan ada bagaimana cara menulis caption. Gunakan save to PNG or JPEG dengan high resolution pada program, gitu ya. Nah, selanjutnya, nah ini terkait mengenai grammar. Tentunya kalau teman-teman menulis di Sinta 1, Sinta 2, itu harus menggunakan bahasa Inggris ya. Dan perhatikan juga ya, untuk cum laude, itu papernya harus dalam bahasa Inggris. Tidak bisa menggunakan dalam bahasa Indonesia. Nah, teman-teman bisa menggunakan Grammarly atau tools AI untuk memperbaiki grammar. Pak, boleh nggak pakai ChatGPT? Boleh. Tapi teman-teman tulis dulu ya, menggunakan bahasa Indonesia. Gitu ya. Nanti bisa minta tolong, please, hi ChatGPT, please help to improve my English. Nah, enter, paste bahasa Indonesia teman-teman nanti muncul. Nah, tapi nanti dicek lagi ya, apakah yang dimaksud teman-teman itu benar sesuai dengan translatean dari tools. Nah, kalau bisa teman-teman gunakan tools yang berbayar ya, jangan yang gratis, gitu ya. Nah, kalau teman-teman membutuhkan, itu nanti bisa hubungi saya, nanti akan saya share. Nanti ada asisten saya nanti Mr. Wandi ya, yang nanti akan bantu untuk masuk ke dalam tools-tools yang berbayar ya. Saya punya ChatGPT yang berbayar, nanti bisa pakai itu untuk membantu perbaikan grammar gitu ya. Oke, lalu saya menyarankan teman-teman menggunakan latex ya, overleaf untuk menulis. Oke, saya menyarankan. Tapi biasanya kalau Word itu saya kurang tertarik gitu ya, agak sulit ya. Jadi saya menyarankan teman-teman menggunakan latex untuk menulis sehingga memudahkan layout dan referensi menggunakan BibTeX. Ya, jadi akan lebih cepat ya ketika teman-teman menggunakan latex daripada menggunakan Word. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti bimbingan pakai Word, saya mungkin nanti akan arahkan ke asisten. Gitu ya. Oke. Jadi kalau pakai latex nanti langsung bisa saya nanti bantu perbaiki di Overleaf gitu ya. Nah, sebagai benchmark, teman-teman gunakan satu paper yang sudah terbit di Springer atau Elsevier atau paper yang bagus ya, sebagai acuan dalam menyajikan hasil. Jadi ini tips ya. Jadi teman-teman bisa download satu jurnal atau satu paper yang bagus. Ini teman-teman baca ya, bagaimana cara mereka menyajikan hasil. Nah, seperti itu ditiru gitu ya. Jadi jangan teman-teman menulis sendiri gitu ya. Teman-teman, saya bingung Pak menulisnya. Nah,
teman-teman pastikan bahwa teman-teman membaca referensi. Maka itu gunanya referensi ya. Teman-teman baca referensinya bagaimana sih cara mereka menyajikan hasil. Oh, caranya begini gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman ikuti sebagai benchmark. Untuk menulis, biasanya tulis dengan bahasa sendiri terlebih dahulu ya, bahasa Indonesia, lalu baru ditranslate ke dalam bahasa asing. Ya. Nah, jangan lupa teman-teman gunakan kata hubung ya. Ini kadang sering lupa. Ya, kata hubung ini sering ditinggalkan. Contoh ya, sedangkan, maka, oleh karena itu, akan tetapi, selanjutnya, kemudian, karena itu, oleh sebab itu ya. Jadi, mohon itu ditambahkan. Ya, gunakan kata hubung di dalam satu paragraf. Dalam satu paragraf, minimal ada dua kata hubung. Ya, sedangkan, contrary ya, kalau bahasa Inggris itu contrary ya. However, akan tetapi ya. Apalagi dus gitu ya. Jadi ada kata-kata hubung yang harus ada. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai tidak ada kata hubung. Jadi paragrafnya itu nanti kata saya bilang bahwa nanti tidak nyambung gitu ya. Lalu pastikan semua gambar dan tabel diceritakan minimal satu paragraf ya dengan mensitasinya. Nah, ini kadang ini agak penting ya teman-teman ya. Ada satu gambar ya, saya udah bilang gini, gambar itu nggak bisa ngomong. Ya, gambar gambar dan tabel itu nggak bisa ngomong dia. Jadi bagaimana caranya supaya dia berbunyi? Maka teman-teman tuliskan. Contoh ya, contoh balik lagi ke sini. Ini, kalau teman-teman perhatikan gambar berikut ini atau lihat gambar berikut ini. Nah, kalau teman-teman nggak ceritakan ini tuh nggak dapat informasi apa-apa. Ya, jadi so what gitu ya. Ya, terus apa nih gambar ini tuh maksudnya apa? Nah, apa yang penting? Nah, gitu ya. Jadi teman-teman harus jelaskan. Misalkan pada gambar ini ya terlihat bahwa misalkan ini apa ya? eh ini adalah hasil dari eksperimen for the functions tangan H sama rel U ya. Kita bisa lihat dengan menggunakan tan H gitu ya. Oke, hasil prediksi dengan data itu sangat baik ya. Jadi misalkan hasilnya sangat mirip. Sedangkan dengan rel U, maka hasil prediksi dan data aslinya agak sedikit jauh. Nah, gitu ya. Jadi gambar itu perlu diceritakan dalam bentuk satu paragraf. Ya, misalkan bisa lagi di begini ya. Perhatikan bahwa pada apa ini ya? Ini mungkin node ya. Perhatikan bahwa ketika dengan menggunakan 20 node, ini apa ya X-nya ya? Ini saya nggak tahu ya. Misalkan 20 apa, di hari atau ini ya datanya misalnya ini adalah time series ya. Di hari ke, misalkan dari 10 ke 30, kita bisa lihat bahwa dengan menggunakan rel U, ini datanya sangat jomplang gitu ya. Jomplang gitu ya. Sangat berbeda jauh gitu ya. Dibandingkan dengan data yang dengan menggunakan fungsi tangan H. Nah, oke. So that's just an example ya. Bagaimana teman-teman bisa menceritakan gambar dan tabel. Jadi saya bilang bahwa tabel dan gambar itu tidak bisa bicara. Jadi teman-temanlah yang membicarakannya. Ya, kalau saya itu adalah maki-maki gitu ya. Maki-makilah gambar itu gitu ya. Dimaki gambar dan tabel tersebut. Jadi dalam satu paragraf. Oke, so that's very important. Contoh pada misalkan begini contoh pada gambar satu ya ini citasi ya contoh pada gambar satu terlihat bahwa bla 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 atau terlihat pada tabel satu akurasi misalkan metode X bla 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 gitu ya jadi teman-teman ada citasinya ya jadi setiap gambar dan tabel itu ada citasinya dipanggil gitu ya begitu juga dengan rumus ya rumus itu harus dipanggil ya dalam paragraf. Misalkan teman-teman ada rumus tadi ya, misalkan nih rumus nomor 4. Nah, nanti ini dipanggil ya. Contoh ini ya, misalnya nih, formula 4 can be expressed as formula 4 can be given formula 5 ya. Jadi jangan sampai teman-teman kasih nomor tapi nggak pernah dipanggil. Nah, atau nanti di hasil begini.
based on the formula for gitu ya, misalkan bla 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 gitu ya. Nah, ini jadi teman-teman butuh ini ya. Contoh misalkan MSE dihitung menggunakan 3 kurung 3. Kita artinya mereferensi refer ke rumus nomor 3. Didapatkan, etc. Terus satu lagi tips menulis, it's very important, adalah referensi ya. Referensi digunakan adalah minimal itu adalah 10 tahun terakhir dengan jumlah minimalnya adalah 20 referensi. Ya, jumlah minimalnya adalah 20 referensi. Oke, usahakan berupa proceeding, jurnal atau buku. Hindari web ya, web atau blog, hindari. Jadi teman-teman harus menggunakan referensi berupa proceeding, jurnal atau buku yang sudah publish. Oke. Jadi jangan sampai ada yang catatan lecture note. Nah, itu nanti akan mengurangi nilai estetika menulis gitu ya. Gitu ya, pastikan seperti itu. Nah, terakhir itu adalah tahapan penulisan. Kadang bingung ya, sebagai mahasiswa, Pak, saya sudah punya hasil, program saya udah jadi. Saya bingung, Pak, nulisnya. Apa yang saya harus tulis duluan? Nah, teman-teman nggak usah bingung. Ini tips saya ya. Jadi saya beberapa kali menulis untuk saya S1, saya S3 gitu ya. Eh, Menulis itu mulai saya dari result dulu ya. Kenapa mulai dari result? Karena semuanya akan bermuara di hasil ya. Tujuan, hipotesis itu bisa dikarang-karang ya supaya cocok dengan hasil. Tapi kalau hasil dikarang-karang supaya cocok dengan tujuan itu nggak boleh. Misalkan gini ya, tujuannya adalah untuk eh, mendapatkan metode yang terbaik ya dengan hasilnya lebih dari 90% misalkan. Tapi ternyata hasilnya dapat 80% terbaiknya. Terus teman-teman karang nih, ya, teman-teman ganti angkanya dulunya 80 jadi 92 gitu. Nah, itu salah ya, berarti teman-teman melakukan kecurangan ya. Ya, teman-teman bisa ganti tujuannya sebenarnya. Jadi tujuannya nggak 90%, ganti misalkan jadi 80%. Atau teman-teman misalkan bukan mencari nilai 80%, tapi misalkan teman-teman bagaimana mengevaluasi gitu ya. Emang evaluasi itu lebih general. Terserah mau mendapatkan berapapun, tapi teman-teman ingin melakukan evaluations. Atau teman-teman ingin melakukan analysis gitu ya. Jadi pertama yang teman-teman lakukan adalah tempelkan dulu gambar dan tabel. Jadi teman-teman bikin gambar-gambar hasilnya itu teman-teman taruh di latex dan tabelnya teman-teman isi di latex. Lalu teman-teman lakukan analisis ya terhadap gambar tersebut dan tabel tersebut. Kalau sudah itu teman-teman baru masuk ke lakukan metode. Nah, metode itu adalah pasti teman-teman sudah mengerjakan kan? Teman-teman punya program kan? Nah, program itu kan teman-teman bisa tulis dalam bentuk algoritma. Nah, itulah yang teman-teman tuliskan menjadi flowchart dan sebagainya, gitu ya. Dan teman-teman bisa menambahkan bagaimana mengukur evaluasi, ada rumusnya dan sebagainya. Jadi teman-teman tambahkan metode. Lalu baru teman-teman pindah bisa ke introduction. Nah, baru teman-teman bisa sesuaikan ya, bagaimana membuat introduction yang pada akhirnya nanti ngeling tujuan tadi dengan hasil yang didapatkan. Gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan terjadi arus gitu ya. Nanti setelah teman-teman beres introduction, section, method and results, baru teman-teman terakhir itu menulis conclusion. Dan terakhir banget itu adalah abstrak. Ya, jadi abstrak itu ditulis paling belakang. Siapa nih yang menulis abstrak duluan? Nah, itu salah. Ya, menulis abstrak itu sebaiknya ada di akhir. Karena ketika kamu menulis abstrak duluan, nanti akan terjadi namanya stuck gitu ya. Di introduction-nya itu akan stuck gitu ya. Karena terlalu terpacu ke abstrak ya. Padahal abstrak itu adalah merangkum semua yang ada di isi paper.
gimana caranya teman-teman ngerangkum dulu, tapi teman-teman belum bikin cerita gitu ya. Nah, ini yang jadi agak sulit gitu ya. Jadi teman-teman ngasih tahu dulu endingnya begini. Nah, tapi tapi teman-teman disuruh emang explore cerita itu supaya endingnya sama, itu sulit ya. Lebih sulit dibandingkan teman-teman cerita dulu, nanti baru teman-teman lakukan kesimpulan. Ya, apa yang teman-teman atau rangkum apa yang teman-teman tadi ceritakan. Itu akan lebih mudah gitu ya. Jadi ini adalah tips-tips tahapan menulis ya teman-teman ya, supaya teman-teman lebih cepat menulis, supaya teman-teman tidak bingung, what should I do? Saya nggak bisa ngapa-ngapain Pak, saya nggak tahu apa-apa, saya merenung berbulan-bulan gitu ya. Nanti menyesal di akhir. Oh ternyata cuman begini ya. Oke. Jadi kalau teman-teman ada kesulitan ya, jangan malu ya, jangan malu ketemu saya. Saya bukan orang yang anti mahasiswa bodoh atau mahasiswa nggak bisa ya. Oke. Jadi em, bukan bodoh tuh bukan berarti teman-teman sama nggak bisa ya. eh Artinya gini, ketika teman-teman stuck ya, teman-teman jangan malu. Ini kita adalah tim ya. Ini tugas akhir ini adalah tim teman-teman. Jadi saya sebagai pembimbing dan teman-teman sebagai ini ya, sebagai mahasiswa bimbingan. Ini adalah kita adalah tim. Jadi kalau teman-teman tidak mau kerja sama dengan saya, mau kerja sendiri, itu bukan tim namanya, gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman harus apa ketika melakukan ada masalah atau stuck silakan bisa diskusi dengan saya. Tapi kalau teman-teman lancar sendiri nggak apa-apa, itu lebih bagus lagi gitu ya. Saya tinggal tidur, ya kan? Tinggal tidur teman-teman punya hasil, gitu ya. Saya sangat senang ya kalau teman-teman bisa menyelesaikan sendiri ya tanpa banyak bantuan saya, itu saya sangat senang sekali ya. Oke. Tapi kalau teman-teman misalkan ada stuck, saya akan senang juga membantu teman-teman gitu ya. Dan tidak usah khawatir gitu ya, nanti teman-teman akan dibantu oleh asisten saya gitu ya. Ada namanya Mr. Wandi. Ini Wandi ada nggak di sini? Ada di grup Cek, cek. juga. Halo, Ada Wandi? Halo? yes, Ya, halo. ini. Pak Wandi ini sudah pengalaman ya, Fight Proceeding International approximately, I think, dan satu jurnal internasional ya. Nah, ini untuk yang TA ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti kalau menulis paper, sebelum ke saya, teman-teman harus melewati tembok Wandi dulu. Bukan tembok Cina ya. Jadi teman-teman harus melewati temboknya Wandi dulu ya. Baru nanti setelah dapat approval, paper tersebut baru ke saya. Gitu ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman menulis ya, teman-teman bisa ke Wandi dulu. Nanti kalau Wandinya stuck, itu nanti akan dialihkan ke saya. Gitu ya. Jadi supaya tidak numpuk ke saya. Kenapa? Karena semester ini saya punya mahasiswa proposal itu sebanyak 40 lebih teman-teman. Ya, jadi mohon bantuannya kerjasama teman-teman gitu ya. Untuk giliran ya, giliran karena saya harus membantu 40 mahasiswa tadi dan dibantu oleh Mr. Adi nanti dan Mr. Wandi juga membantu untuk menghandle 40 mahasiswa bebek ya yang lucu-lucu tadi gitu ya yang baru mengambil proposal itu em, akan saya kaget juga ini kenapa sebanyak ini gitu ya. Oke, mungkin semester depan saya closing gitu ya. Istirahat. Jadi nanti akan dibantu oleh Mr. Wandi dan Mr. Adi ketika teman-teman misalkan butuh bantuan assistance, kalau saya sibuk, saya nggak ada waktu, nanti saya akan alihkan dulu ke asisten ya. Sedangkan kalau misalkan urgent banget butuh saya, boleh langsung ke saya gitu ya. Gitu teman-teman ya. Oke. Nah, untuk dokumentasi TA, nah, teman-teman jika menulis menggunakan latex overleaf, mohon teman-teman share ya. Share overleaf teman-teman ke email saya ini, hari.gunawan.putu@gmail.com. Bukan yang email Telkom ya, tapi email yang Gmail. Oke, nah, lalu teman-teman, nanti semua bahan TA disimpan dalam GitHub ya. Jadi teman-teman bikin akun di GitHub.
hanya di-share ke saya ya. Jadi jangan share ke jangan publik ya. Itu yang ini teman-teman tulis simpan semua referensi yang teman-teman gunakan, program Python-nya, lalu dataset kalau ada dan lain-lain. Apapun itu teman-teman disimpan dalam GitHub, gitu ya. Nah, nanti link GitHub-nya akan saya minta untuk diberikan ke saya, gitu ya. Oke, overall ada pertanyaan dulu teman-teman? Ada pertanyaan mengenai penulisan? Ada pertanyaan nggak? Tambah bingung atau gimana? Pak, maaf. Ya, silakan. Tadi tuh saya kepotong sama sinyal, Pak, soal yang rumus sama tabel itu tadi tuh wajib ada semua, Pak. Ini metode. Ya. Wajib. Di metode itu ada flowchart, ada mungkin metode atau algoritma. Jadi flowchart sistem itu adalah sistem tugas akhirnya. Misalkan tadi ada data training, data testing, apapun itu, bagian bagian data analitiknya di mana, bagian evaluasinya di mana. Nah, nanti misalkan kalau ada modelnya, nanti bisa dalam bentuk algoritma, dalam bentuk pseudocode, boleh. Ya, misalkan menggunakan LSTM, maka teman-teman tambahkan LSTM. Nah, lalu untuk evaluasinya bisa misalkan rumus akurasi gitu ya, rumus RMSE boleh ditambahkan atau rumus metodenya. Nah, rumus metodenya tuh kayak gini ya. Di dalam LSTM tuh ada rumus-rumusnya misalkan. Nah, ini juga ada boleh begini. Wajib ya, wajib. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan mungkin teman-teman? Oke. Ada? Tidak ada? Berarti sudah siap nulis ya. Nah, ini silakan teman-teman kalau udah tahapannya sudah ada hasil, mohon segera ya. Mungkin teman-teman bereskan. Kalau menurut saya sih teman-teman bereskan sampai di bulan Maret ini ya. Jadi sebelum Lebaran kalau bisa teman-teman sudah tahap eksperimen ya. Jadi teman-teman sudah tahap eksperimen di bulan Maret ini supaya nanti di bulan Maret, di bulan April teman-teman sudah melakukan analisis hasil. Ya, teman-teman sudah bisa menuliskan draft. Nah, nanti untuk link draft, overlap dan sebagainya, teman-teman silakan diskusi dengan asisten saya gitu ya. Nanti ada Mr. Wandi yang siap 24 jam membalas di grup gitu ya. Oke. Nah, kalau nanti mau meeting, misalkan teman-teman boleh berkelompok ya. Berkelompok, nanti misalkan saya pengen onsite nih, bimbingan sama Pak Wandi, boleh ya. Nanti tinggal sediakan sesajen snack aja. Pasti Mas Wandinya semangat. Ya, oke. Biasanya Mas Wandi ini standby di Tell You Cafe ya, teman-teman ya. Nah, sambil ngopi-ngopi bareng boleh ya di situ. Nah, begitu ya, Mr. Wandi, bener nggak? Bener, Pak. Ah, ya. Jadi bisa itu ya. Jadi nanti kalau ini bisa bergrup atau mandiri boleh apa berdiskusi misalkan ada kendala itu boleh ya. Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan teman-teman? Ini sebelum saya closing, berarti saya cukupkan ya. Kalau misalkan teman-teman tidak ada pertanyaan, jadi Pak, mau ya bertanya, Pak. boleh silakan. Kalau misalkan ada perubahan misalkan Pak, jadi ketika di proposal menggunakan uji signifikansi ANOVA gitu, let's say, dan ternyata ketika dilakukan di TA itu berbeda, apakah nanti proposal itu harus diubah lagi Pak gitu? Kita harus flashback lagi ke proposal lalu dibenerin, submit ulang gitu Pak? Oke. Jadi begini, sebenarnya TA itu boleh tidak sama persis dengan proposal. Oke, misalkan kalau hanya metodenya atau eh, berimpact atau apapun ya, berimpact ke judul,
maka teman-teman harus segera sebelum membuat SK, maka teman-teman segera tentukan. Teman-teman hanya boleh mengubah SK, ya, SK itu judul SK, itu sebanyak 2 kali dalam 1 semester. Begitu ya. Jadi, kalau teman-teman masih ragu nih, mungkin SK-nya nanti aja di minggu keberapa yang sudah fix. Gitu ya. Karena kalau teman-teman sudah ngajuin SK, judulnya dengan judul sama seperti proposal, maka ketika teman-teman nanti ada perubahan, misalkan di judulnya itu ada metodenya, misalkan metodenya A, tapi ternyata metode A nggak bisa ya, pakai metode B. Nah, berarti judulnya harus diubah ya, maka teman-teman nanti harus melakukan perubahan judul, mengajukan perubahan judul. Sebenarnya teman-teman nggak perlu mengambil ulang proposal, tapi tinggal teman-teman modif proposal yang lama, ya dimodif untuk mendapatkan SK. Nah, syarat-syaratnya apa? Sama seperti teman-teman syarat-syarat SK yang mengajukan SK pertama kali, gitu ya. Teman-teman harus melampirkan proposal, ya kan, dan sebagainya, gitu ya. Jadi cukup sebenarnya nanti kalau perubahan judul itu boleh, itu nanti dengan mengganti judul yang baru. Tapi kalau misalkan beda banget ya, misalkan awalnya sentimen tiba-tiba yang Pak saya mau ubah jadi image processing gitu ya. Nah sebenarnya tidak salah, bukan artinya salah ya. Eh, bukan berarti tidak boleh, boleh ya. Tapi proposalnya benar-benar ditulis ulang gitu ya. Tapi tidak perlu penilaian ulang lagi. Jadi tinggal ditulis ulang sedikit, dimodif hanya untuk administrasi mendapatkan SK gitu ya. Oke. Jadi proposal itu sebenarnya udah tidak relevan lagi, mungkin tidak relevan lagi gitu ya. Karena ada beberapa metode update, ada beberapa dari hasil eksperimen tidak sama, itu possible, memungkinkan. Memungkinkan ya. Oke. Kalau tidak berdampak ke judul sebenarnya masih bisa judulnya sama, sebenarnya nggak usah khawatir gitu. Boleh gitu. Oke. Pak, kalau misalkan yang tadinya Mm-mm. misalkan ANOVA gitu, habis itu Mm-mm. ternyata dari ANOVA itu nggak bisa kurang signifikan gitu Pak ternyata. Mm-mm. Dan akhirnya di TA-nya itu ditambahin uji signifikansi lain gitu, tapi Mm-mm. tetap ada ANOVA gitu Pak. Iya Itu nggak perlu apa-apa. tetap nggak Pak? Iya Perlu tetap ngerubah aja, nggak Pak tetap? nggak usah diubah, tetap aja. Oke Pak. Jadi gini, judul TA ya nanti itu harus persis, bukan persis ya, ya harus sama dengan judul paper. Jadi bisa jadi teman-teman kalau jalur paper, teman-teman nanti akan berubah sesuai dengan judul papernya. Jadi gini aja, teman-teman sekarang bikin aja SK dulu, oke? Bikin SK. Nanti ketika teman-teman menggunakan jalur jalur sidang TA, maka teman-teman nanti bisa melakukan perubahan judul gitu. Gitu ya. Bisa melakukan perubahan judul sekali. Ketika teman-teman dapat LOA, biasanya di LOA tuh kadang gini, reviewernya judulnya diubah gitu. Nah, ini kalau judulnya diubah berarti teman-teman harus perubahan judul gitu. Tapi sebenarnya kalau tidak berbeda jauh sebenarnya kontennya disamain aja, tinggal judulnya aja diubah gitu. Gitu ya. Jadi proposal itu nggak usah takut. Jadi proposal itu mas hanya sebuah administrasi aja. Yang Baik terakhir Pak. itu yang dipakai TA ya. Oke Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Udah ya. Oke, berarti udah tinggal teman-teman melakukan eksperimen dan menulis ya. Oke, jadi sekali lagi kesimpulan bahwa mungkin yang saya highlight di sini adalah ini ya. Ketika teman-teman ini pastikan mungkin di bulan Mei teman-teman sudah. Nah, nanti akan saya prioritaskan untuk ketika di Mei nanti akan saya kasih info-info terkait submit jurnal ya, submit conference ya. Jadi teman-teman nanti siapa yang duluan selesai papernya maka itu akan saya bantu periksa gitu ya. Jadi teman-teman antri ya gitu ya. Oke, karena saking banyaknya. Dan saya kenapa lakukan ini karena saya pengalaman semester kemarin itu di dalam deadline ya.
ngejar-ngejar saya untuk paper. Ya, itu yang saya sangat tidak suka ya. Jadi di akhir-akhir ya dekat-dekat deadline baru bergerak ke paper. Padahal harusnya sudah bisa teman-teman lakukan di sini. Kenapa? Sebenarnya teman-teman sekali lagi ya, teman-teman mengambil 4 SKS TA. Artinya setiap minggu teman-teman 4 kali 50 itu dikerjakan TA-nya. Jangan digunakan untuk nonton Netflix atau digunakan untuk mengerjakan tugas yang lain. Nggak boleh. Jadi 4 kali 50 menit itu teman-teman gunakan untuk mengerjakan TA ya. Begitu ya. Oke? Ada lagi? Nah, teman-teman pastikan mulai teman-teman ketika teman-teman ketika sudah update Igrasias, SK, ketika teman-teman daftar SKTA, pastikan teman-teman langsung isi logbook ya. Logbook itu minimal 14 atau 15 ya lupa. 15 pertemuan. Ya, jadi 15 logbook. Jadi setiap bimbingan maka teman-teman tulis di logbooknya. Oke, bimbingannya seperti apa gitu ya. Jadi 15 kali teman-teman logbook atau bimbingan. Nah, bimbingannya boleh teman-teman rapel gitu ya. Teman-teman boleh pecah-pecah gitu ya. Nah, selama 1 semester ini teman-teman saya sarankan untuk ketemu saya itu minimal 5 kali. Minimal ya. Mau 10 kali, 20 kali boleh gitu ya. Tapi minimal 5 kali. Jangan menghilang gitu ya. Oke, jangan menghilang. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan yang tadi sebelumnya yang mau meeting dengan saya tadi siang, apakah sudah terjawab atau seperti apa? Udah, Pak. Sudah ya? Ya, Udah juga, Pak. oke. Baik, kalau sudah terjawab, ya, oke. Mungkin nanti sekali lagi teman-teman saya sudah mulai open apa ya open praktek gitu. Sudah membuka praktek untuk bimbingan. Silakan teman-teman nanti mungkin akan sulit nanti di sebelum Lebaran dan sesudah Lebaran ya, karena pastinya mungkin ada yang pulang kampung dan sebagainya. Jadi mungkin kalau bimbingannya online masih oke gitu ya. Oke, provide bimbingan online gitu ya. Oke, saya rasa cukup mungkin ya pertemuan kali ini. Jadi kalau teman-teman butuh assistance, nanti ada Mr. Wandi yang nanti akan bantu untuk menulis paper gitu ya. Jadi nanti bisa ini ya rame-rame bawa snack ya, bawa ular. Eh, Nanti bisa di Telyu Cafe atau di mana aja biasanya di sekitar kampus ya. Kalau Mr. Adi boleh, kalau misalkan mau dikontak Mr. Wandinya full, boleh ke Mr. Adi dulu. Tapi sebenarnya saya khususkan untuk yang proposal ya. Oke, tapi untuk ini boleh disilakan. Mereka keduanya mahasiswa S2 ya, jadi teman-teman bisa dibantu sama mereka. Oke, ya. Any questions? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan dulu ya sampai di sini saya stop sharing. Saya mungkin stop record. Oke, terima kasih.